Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih semangat ya belajarnya? Kembali lagi bersama Miss Ana. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pewarisan sifat. Apa sih pewarisan sifat itu? Pewarisan sifat merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunan atau anaknya. Itulah yang menyebabkan kita memiliki sifat dan fisik yang mirip dengan orang tua kita. Seperti contoh ibu dan anak ini, sangat mirip kan? Selanjutnya, kita akan mempelajari hukum pewarisan sifat. Hukum ini ditemukan oleh Gregor Mendel dengan menyilangkan kacang ercis. Lalu, mengapa harus kacang ercis? Karena kacang ercis memiliki banyak sifat beda, seperti memiliki bunga yang berwarna merah, putih, biji yang berbentuk bulat, yang berbentuk kisut, dan lain sebagainya. Selain itu, kacang ercis dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah disilangkan, dan juga memiliki daur hidup yang pendek, sehingga memudahkan untuk mengamatinya. Dari percobaannya tersebut, Mendel menemukan hukum segregasi dan juga hukum asortasi. Yang pertama, hukum segregasi yaitu pasangan allel pada induk akan memisah sehingga setiap gametnya hanya membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan ke anaknya. Dan hukum asortasi yaitu gen dari kedua induk akan mengelompok sehingga terbentuk sifat keturunan hasil perpaduan gen induknya. Sebelum memasuki materi persilangan, kita harus mengetahui dulu istilah-istilah dalam persilangan. Yang pertama yaitu ada P. P berarti parental, yang berarti induk. Yang kedua ada F, filial atau keturunan. Kemudian ada dominan atau sifat yang menutupi resesif, ditulis dengan huruf kapital. Kemudian ada resesif, sifat yang ditutupi oleh sifat dominan, ini ditulis dengan huruf kecil. Kemudian ada genotip. Genotip ini adalah sifat yang tak tampak, biasanya dilambangkan dengan huruf M besar, M besar, M besar, M kecil, atau M kecil, M kecil. Kemudian ada fenotip. Fenotip ini sifat yang tampak seperti merah, merah muda, putih. Kemudian ada homozigot. Homozigot ini adalah pasangan alel sejenis seperti A besar, A besar, atau A kecil, A kecil. Kemudian yang terakhir ada heterozigot atau pasangan alel yang tak sejenis seperti A besar, A kecil. Oke, kita langsung aja ke persilangan. Yang pertama ada persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu persilangan dominan dan persilangan intermediate. Oke, sekarang kita akan bahas persilangan yang dominan dulu. Oke, contoh soal bunga berwarna merah M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil. Jika keturunan pertama F1-nya 100% berwarna merah, tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Yuk kita lihat persilangannya. Ada P1 atau induk pertama M besar disilangkan dengan M kecil sudah pasti keturunannya M besar M kecil. Kemudian karena yang diminta F2, maka kita silangkan F1 dengan sesamanya. Kemudian kita akan dapatkan gametnya M besar M kecil dan M besar M kecil. Lalu gametnya dimasukkan ke dalam tabel, kemudian disilangkan, maka hasilnya akan seperti ini. Maka didapatkan hasil keturunannya seperti ini. Jika ada M besar, maka hasilnya merah karena sifat persilangannya dominan. Jika ada M kecil, maka hasilnya putih. Dan didapatkan rasio fenotip perbandingannya 3:1. Gimana? Mudah kan belajarnya? Sekian yang dapat Miss Ana sampaikan, semoga bermanfaat. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.